Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini kita berkumpul di koordinat 300624. Doa saya kita tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima. Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan tetap mengikuti Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita melihat orang yang mungkin katanya dia penuh perhatian, penuh dengan kasih sayang. Mungkin juga dia dengan memberikan ciuman yang mungkin katanya mesra. Tetapi apakah benar ciumannya itu mesra? Apakah benar ciumannya itu sebagai kasih, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat? Apakah benar seperti itu? Nah, kita perlu untuk memperhatikan banyak orang yang terkadang kelihatannya baik, kelihatannya wah welcome banget, kelihatannya dia sayang banget sama kita. Tapi apakah benar seperti itu? Dunia ini semakin lama semakin jahat. Begitu banyak orang-orang yang justru malah dia mengkhianati kita, dia justru menusuk kita dari belakang. Tidak sedikit orang-orang yang seperti ini. Kita perlu untuk berjaga-jaga, jangan sampai justru karena kita percaya tetapi dia menusuk. Begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hidup ini perlu untuk kita berhati-hati. Ingat, banyak musuh dalam selimut. Banyak orang-orang yang kelihatannya baik tetapi sesungguhnya dia menikam kita, menusuk kita dari belakang. Apakah itu hanya terjadi dalam kehidupan di dunia modern, dunia digitalisasi saat ini? Tidak, tetapi ini sudah terjadi sejak zaman Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Kok bisa? Bayangkan, Yesus saja ketika dia hidup di bumi, dia pun dikhianati dengan apa? Dengan sebuah ciuman. Nah, kita perlu mengetahui, mengkontemplasikan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kontemplasinya, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari yang baru pertama kali mengunjungi YouTube channel CPS Television, ayo dukung YouTube channel CPS Television dengan cara klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Sampai muncul ada tanda sinyal di gambar lonceng. Kalau belum, tekan lagi gambar loncengnya dan pilih semua notifikasinya. Supaya ketika saya lakukan live streaming atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Ikuti juga CPS Television karena hadir di TikTok, ya di TikTok Live. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa kami layani dalam hal apa? Doa kesembuhan dan pelepasan. Kita bisa layani karena di TikTok Live CPS Television kita bisa bicara, kita bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu Saudara alami, apa yang Bapak Ibu Saudara keluhkan, supaya kita bisa doakan tepat pada sasaran apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Maka kita bisa masuk ke TikTok dan nanti pilih atau cari CPS Television. Nanti tinggal tekan tombol ikuti. Nah, kembali sekarang berbicara ciuman yang membawa maut. Ciuman yang bagaimana? Nah, kita perlu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Semua sudah tahu tentang kebenaran ini dan bahkan mungkin sudah hafal di benak kita. Kita akan berbicara ketika peristiwa di mana Yesus ditangkap. Kapan itu? Kita baca di Injil Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menyangkapnya. Nah, bayangkan kita bisa melihat di sini di dalam Injil Matius 26 sampai 50 suatu peristiwa, suatu kejadian di mana Yesus ditangkap dengan sebuah ciuman.
ciuman yang membawa maut buat kita semua. Ini yang harus kita ketahui. Yesus mengasihi Yudas, tetapi Yudas justru menjualnya. Apakah Yudas tidak berjalan bersama dengan Yesus? Dia berjalan bersama dengan Yesus. Dia selalu ada bersama dengan Yesus. Dia menyaksikan mujizat, dia melihat tanda-tanda zaman, dia melihat bagaimana Yesus menolong banyak orang, menyembuhkan, melihat setiap mujizat, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Setiap hari dia bersama-sama. Tetapi apa yang dia lakukan? Justru dia membawa maut buat Yesus. Supaya Yesus diserahkan, supaya Yesus ditangkap. Dengan apa? Dengan sebuah ciuman. Nah, dikatakan jelas, orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Berapa banyak orang saat zaman sekarang ini, di zaman digital ini, merasa, wah dia sudah dekat. Tetapi justru dia menyerahkannya kepada maut, membawanya kepada hal-hal yang tidak baik. Tidak sedikit, makanya kita perlu berhati-hati. Di zaman sekarang ini luar biasa, kejahatan semakin bermultiplikasi, semakin meningkat. Jadi kita perlu untuk berhati-hati. Yesus saja diserahkan dengan sebuah tanda ciuman. Bayangkan, tanda ciuman kepada Yesus ini kan tanda kedekatan. Ini kan tanda kasih. Ini kan mengasihi dengan benar. Bagaimana dia mengasihi Yesus? Karena apa? Karena sehari-hari dia bersama dengan Yesus. Orang mungkin tidak berpikir bahwa ciuman itulah yang membuat maut datang dan membuat Yesus mati di kayu salib. Ciuman itu kelihatannya baik, kelihatannya bagus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Justru dia menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Kalau zaman Yesus di bumi, Yudas saja melakukan dengan hal seperti ini. Bukti ciuman itu bukan sebagai hanya tanda kasih, tetapi ada musuh dalam selimut. Yudas bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Yudas ada di situ bersama-sama, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus justru menolong orang-orang. Tetapi apa? Apa yang dilakukan Yudas? Yesus mengasihi dia luar biasa loh. Yesus menjadikan dia murid. Yesus mengajarkan kepada dia setiap hari. Tetapi dia bisa mengkhianati Yesus pada saat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita di zaman modern saat ini? Banyak orang kan setia di gereja. Banyak orang kan setia mungkin melayani. Dan tidak sedikit dia yang mungkin mengagung-agungkan salah satu tokoh di dalam gerejanya. Tetapi apakah itu tidak membawa maut? Belum tentu dia tidak membawa maut. Terkadang dengan dia mengkultuskan seseorang atau hamba-hamba Tuhan, itu bisa membawa maut. Hati-hati. Jangan sampai juga kita terjebak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di dalam circle pergaulan kita. Mungkin ada orang-orang yang dekat. Bisa saja dia membawa maut buat kita. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena dengan sebuah ciuman berarti berbicara tentang mengasihi, menyayangi, respect. Apakah semua orang yang respect dengan kita itu pasti dikatakan pasti dia tidak mengkhianati kita? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Belum tentu. Jadi belum tentu orang yang kelihatannya baik dekat dengan kita. Faktanya saya pun banyak mengalami orang kalau di depan kita bicaranya baik, baik, baik. Tetapi begitu di belakang kita ngejelekin, menjatuhkan, menghancurkan, menghina, memfitnah. Lihat, tidak sedikit kan orang-orang yang seperti ini di zaman sekarang. Ini zaman modern, ini zaman akhir. Semakin pesat mereka melakukan itu. Orang yang setia, kalau dia sungguh-sungguh mengasihi, karena berbicara ciuman di sini adalah berbicara mengasihi, penuh kasih sayang. Dia benar-benar respect, dia hormat. Ketika orang itu mungkin bersalah juga dia tidak akan membicarakan kesalahan-kesalahan orang itu depan orang lain. Tidak akan membahasakan atau membicarakan kesalahan orang itu kepada siapapun juga. Tidak akan melakukan ghibah. Ini orang yang serius, tulus mengasihi. Tapi zaman saat ini zaman edan. Zaman sudah semakin rusak.
Justru banyak mereka kelihatannya baik, tetapi di belakang dia nusuk, di belakang dia ngejelekin, di belakang dia ngegibahin orang. Ini yang terjadi faktanya. Maka perlu untuk kita berhati-hati setiap saat, setiap waktu. Contohnya Yesus, bayangin. Murid-muridnya, berbicara murid-muridnya itu kan orang-orang penting. Ada di sekitar Yesus. Apakah sekarang orang-orang yang melayani, ada di sekitar gereja, ada di sekitar mimbar gereja, itu sudah pasti dia mengasihi dengan tulus. Bukan jaminan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan terjebak, jangan tertipu. Orang mungkin berbicara ngomong soal kasih, kasih, kasih. Tetapi apakah dia mempraktekkan kasih itu dalam kehidupannya? Apakah dia melakukan seperti apa yang dia ajarkan? Tidak. Justru disinilah kita harus bisa melihat. Banyak orang mengajar teologi, mengajar atau mengajarkan tentang kasih, tentang Tuhan. Tetapi dia tidak menunjukkan. Lihat, kejahatan semakin gencar. Ayo, jangan sampai justru kasih yang kita lakukan itu kasih yang pura-pura. Kasih yang membawa maut. Kasih yang membawa celaka. Dan kita sering sekali terjebak. Kelihatannya orang bergaul dengan kita. Oh, dia baik loh. Oh, dia sayang sama kita loh. Oh, dia respect sama kita loh. Tetapi kalau dia tidak mendapati apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, terkadang dia justru memusuhi kita. Diam-diam dia menjauhi kita. Diam-diam dia nggak respect sama kita. Ini fakta. Ini kenyataan. Hati-hati. Sudah diberikan contoh suatu kisah nyata yang terjadi pada saat zaman Yesus. Bagaimana Yesus diserahkan. Bagaimana Yesus dikhianati. Dengan apa? Sebuah ciuman. Bahkan dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Mari, sekarang kalau Yesus berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, "Hai teman, hai saudaraku, untuk itukah engkau datang kepadaku?" Berapa banyak orang datang melayani? Berapa banyak di antara kita datang mungkin katanya percaya kepada Tuhan. Tetapi kedatangan kita hanya mengharapkan supaya Yesus saja yang memberkati kita. Supaya kita disukakan dan disenangkan oleh Yesus. Supaya setiap tindakan kita, perbuatan kita didukung dan diberkati oleh Yesus. Tetapi adakah benar kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus? Kasih kita kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan benar. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan hanya karena ada maksud pribadi. Kita datang kepada Yesus karena mau diberkati. Kita datang kepada Yesus hanya karena mau kita sehat. Kita datang kepada Yesus karena mau kita supaya mendapat pekerjaan. Tidak sedikit. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi apakah itu yang diinginkan oleh Yesus? Ini yang harus kita bisa renungkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya teman-teman, circle 1 kita, circle 2 kita, circle 3 kita pun perlu berhati-hati. Saya tidak sedikit, bahkan sering menemukan orang-orang ketika di depan saya ngomongnya manis-manis mulutnya. Tetapi apa? Justru di balik manis itu ada rasa pahit yang tidak enak. Di balik manis mulutnya itu ada maut. Nah, kalau kita ingat lagu-lagu zaman dulu kan, sering sekali tuh berbicara madu di tangan kananmu, berbicara racun di tangan kirimu. Kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita seperti apa. Kita perlu berhati-hati. Yang terpenting, jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya yang menjadi pelaku seperti ini. Kalau kita mau mengasihi, ya kasihlah dengan tulus seperti apa yang Yesus ajarkan. Jangan notabene kita rajin melayani, kita rajin menyampaikan firman, kita khotbah sana-sini, kita diundang sana-sini. Mungkin kita memiliki kedudukan dan posisi yang hebat, tetapi justru kita mengkhianati Yesus dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita mementingkan kepentingan kita sendiri. Banyak nggak? Banyak. Banyak orang-orang yang oportunis, yang hanya mengharapkan apa yang dia harapkan, yang dia inginkan, dikabulkan, dicapai. Banyak nggak? Banyak. Berusaha untuk tempel sana, tempel sini. Kasian kan? Kalau orang yang tempel sana, tempel sini, akhirnya apa? Jadi Kristen tipsani. Apa tuh? Tipu sana, tipu sini.
sono ngomongin ini, kesini ngomongin ini. Nah, tukang adu domba, hati-hati. Kita perlu waspada karena sudah dikatakan di sini jelas bahkan ketika Yudas berusaha menyerahkan Yesus dengan apa? Ciuman. Ciuman itu menandakan kasih, menandakan betapa kedekatan dia dengan Yesus. Kalau dia nggak dekat dengan Yesus, buat apa? Coba kita lihat di gereja. Banyak nggak orang yang begitu datang ketemu, shalom. Terus apa? Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tetapi di belakangnya jahat, ngejelekin. Liatin. Tempel pipi kiri, tempel pipi kanan. Udah gitu ngomongin orang, ngejelekin orang, ngejatoin orang. Nah ini, apakah itu benar? Lihat kan, Yesus sudah kasih contoh. Yudas menyerahkan Yesus dengan apa? Ciuman. Jadi hati-hati kalau ada orang ketika dia salaman terus tempel pipi kiri, tempel pipi kanan. Wah, belum tentu dia sayang sama kita. Belum tentu dia peduli sama kita. Belum tentu dia perhatian sama kita. Tipuan. Dan iblis, setan, serta sekutunya sudah lakukan hal ini sejak dahulu kala. Lihat, tapi orang kan seneng kan, wah salaman, tempel pipi kiri, tempel pipi kanan. Tetapi di belakang itu ngejelekin, ngegibah, ngomongin orang, berusaha untuk menjegal. Lah saya kan bicara bukan cuma ngomong doang, tapi melihat di depan mata kepala saya sendiri ketika berbicara dia ngejelekin orang lain. Oh ini loh, dia begini loh, nih lihat loh faktanya nih di medsos seperti ini. Nah ini di depan mata saya sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Di depan mata kepala saya sendiri saya melihat hal ini. Bayangkan kalau di depan orangnya, hehehe, senyum-senyum, hehehe, luar biasa, bagus, wah, kelihatan. Coba lihat, sekarang mah zaman modern, zaman digital itu gampang sekali Bapak Ibu Saudara. Buat kita melihat hal-hal seperti ini, benarkah orang-orang seperti ini sayang sama kita atau tidak, peduli sama kita atau tidak. Wah ini kelihatan banget, gampang, perlu berhati-hati. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya jangan sampai juga kita menjadi pelaku-pelaku seperti ini. Yuk, kita ingatkan teman-teman kita, saudara kita, jangan sampai mereka juga menjadi orang-orang seperti ini yang dengan pura-pura sayang, pura-pura peduli, tetapi mendatangkan maut. Ayo kita berkati mereka dengan cara apa? Share video ini kepada mereka. Share juga melalui WhatsApp kita, story WhatsApp, story Facebook, aplikasi X, dan sebagainya macamnya. Jangan lupa dukung dan berkati juga dengan cara berikan tanda like di video ini. Ketika kita memberikan satu like, ini membuat server daripada YouTube mengangkat video ini dan banyak orang mengetahuinya. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke channel CPS Television, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Ikuti juga CPS Television hadir di TikTok Live supaya ketika saya membuka pelayanan, membuka jam-jam doa pelepasan dan kesembuhan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya. Yuk kita maju terus. Hari ini harus melakukan kegiatan. Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk pergi bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di hari ini. Sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita lakukan aktivitas kita. Jangan sampai kasih sayang kita, ciuman kita membawa maut buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Salam transformasi.